Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Umat Raja di Kota Bontang, serta anak-anak rohani kami yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Bahagia sekali kita hari ini mendekati hari penghujung, mendekati berakhirnya bulan Juni, ya Bapak Ibu ya. Dan tak terasa kita sudah melewati hampir setengah tahun di tahun yang baru 2026 ini. Dan saya percaya kehidupan kita pasti mendapatkan dan menginginkan yang namanya kebahagiaan. Menurut saya, kita menyatakan bahwa kebahagiaan yang luar biasa itu adalah ketika kita merasa tidak layak, lalu kita dilayakkan untuk menerima sesuatu atau pada posisi tertentu. Itulah definisi daripada kasih karunia, ken dalam bahasa Ibrani, yang artinya ada orang yang membungkuk, mengangkat kita menjadi sejajar dengannya. Itulah kelayakan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak layak untuk bersama-sama dengan Dia, hanya karena dosa yang berupahkan akan maut, tapi Dia merendahkan dirinya dari sorga turun ya ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia, memberikan karya keselamatan. Dan keselamatan inilah yang tidak dapat dimiliki oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Kalau orang agama-agama lain dan kita sekalian juga diajarkan bagaimana bertobat. Tapi bertobat saja tidak cukup ya untuk kita bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Ya, kalau contohnya kalau Anda berhutang kemudian sama seseorang dan belum cepat dibayar, hutang lagi. Belum dibayar, hutang lagi. Belum dibayar, hutang lagi. Sampai akhirnya pada satu titik tertentu di mana Anda bertobat dan sadar, oh iya, aku nggak boleh menyusahkan orang. Aku nggak bisa membuat dia kita utangin terus. Akhirnya saya mau bertobat, tidak akan hutang lagi. Nah, ketika Anda minta maaf sama dia, minta ampun sama dia, ya akan diampuni, tapi hutang tetap harus dibayar. Nah, itu hukum dosa, Bapak Ibu. Anda bertobat setelah melakukan dosa ini dan itu, bikin lagi lakukan dosa lagi dan itu tetap harus dibayar upah dosanya itu, yaitu maut. Yang bisa bayar upah dosa bukan cuma sekedar bertobat, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah dan nyawanya Dia memberikan Anda garansi untuk membayar dosa Anda, yang adalah maut tadi diganti dengan hidup yang kekal. Itulah kasih karunia. Dan ternyata saat kita beroleh kasih karunia, ternyata kasih karunia itu tidak dapat mengambil dan tidak bisa mengambil tanggung jawab Anda untuk hidup dalam kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu berjalan seirama seperti langkah kaki. Kasih karunia kebenaran, kasih karunia kebenaran. Jadi kasih karunia bukan merupakan suatu kesempatan untuk kita jatuh bangun di dalam dosa. Tapi justru kasih karunia adalah menyelamatkan kita dan tinggal di dalam penyelamatan itu. Alkitab berkata dalam surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan di sana. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi luar biasa, kasih karunia itu diberikan Allah di dalam dunia bagi setiap manusia yang percaya kepadanya, itu berhak untuk mendapatkan kasih karunia, perkenanan dan kelayakan itu. Untuk apa kasih karunia itu? Ternyata waktu kita berjalan bersama dengan Dia dalam posisi ya disejajarkan dengan Dia, diberikan kemuliaan oleh Dia, itu Dia mau supaya kita berjalan dalam kasih karunia, itu dididik dan diajar untuk meninggalkan kefasikan. Fasik itu apa sih? Fasik itu adalah orang yang tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Orang yang nggak peduli dengan kebenaran, itu adalah orang fasik. Sudah tahu dusta itu dosa, tapi tetap terus tinggal di dalam dusta. Sudah tahu mencuri itu dosa, terus hidup di dalam mencuri. Sudah tahu intrik dan sudah tahu zina itu dosa, tapi terus hidup dalam zina. Itu namanya orang fasik. Tapi dia pelayanan, tapi dia ke gereja. Itu namanya fasik. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia, Dia mengajar kita untuk meninggalkan kefasikan itu, mencintai kebenaran dan menolak yang namanya kefasikan. Jadi betul-betul hidup apa adanya di hadapan Tuhan, bukan berlaku kemunafikan. Nah, kasih karunia bermanfaat buat kita untuk meninggalkan kemunafikan itu. Di depan dan di dalam itu sama. Ya, kemunafikan adalah kebenaran yang palsu. Jadi kita tidak menutupi dosa dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan status sebagai orang Kristen. Jadi kita betul-betul bertobat di dalam Yesus dan terima kasih karunia-Nya, tinggalkan kefasikan. Ya, yang kedua, kasih karunia itu juga bermanfaat untuk mengajar kita untuk meninggalkan yang namanya keinginan daging. Dengan kata lain, mampu mengendalikan diri. Dosa itu nikmat, daging suka sekali melakukannya. Marah-marah, tersinggung, ngambek, baperan, itu baik bagi daging. Tapi itu tidak baik bagi kerajaan Allah. Orang yang terima kasih karunia Tuhan harus bertumbuh. Ingat loh, Anda tidak hidup untuk masa sekarang. Anda hidup untuk masa yang akan datang, yaitu surga atau neraka. Keputusan dan sikap Anda saat ini menentukan kemana Anda pergi nanti di kemudian hari. Tuhan tidak peduli dan tidak mau tahu dari mana Anda berasal. Tapi yang Tuhan mau adalah kamu tahu kemana kamu pergi. Itu yang mau Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu kita belajar
untuk menuju surga. Dimulai dari sekarang, belajar mengendalikan diri. Saat tersinggung, saat baperan, saat marah, saat Anda menjadi emosian, belajar untuk mengendalikan diri supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Dan itulah makna kasih karunia Tuhan dari saudara. Dan saya percaya, waktu hidup Anda menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka percayalah, hidup yang kekal itu bagian kita, impian kita, tujuan kita, harus menjadi tekad kita. Saya harus punya hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Doa saya minta saudara, selamat menikmati dan selamat tinggal dalam kasih karunia untuk meraih kemenangan. Shalom, haleluya.